Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Harmoni. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai bab 8, yaitu Pusat Sumber Belajar di Era Digital pada mata kuliah Pusat Sumber Belajar. Sebelum masuk pada videonya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Putu Triska Agustini dengan NIM 2011021002, dan yang kedua ada saya sendiri, Sifa Ulfauzia, dengan NIM 2011021013 dari Program Studi Teknologi Pendidikan semester 3. Baik, berikut ini merupakan daftar isi atau bahan diskusi yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada konsep pendidikan jarak jauh, kemudian yang kedua ada pendidikan jarak jauh berbasis web, yang ketiga ada konsep e-learning, yang keempat ada pembelajaran e-learning dalam pendidikan jarak jauh, yang kelima ada sumber belajar berbasis e-learning. Yang pertama adalah konsep pendidikan jarak jauh. Menurut Dohmen dalam Rahadi tahun 2008, pendidikan jarak jauh adalah suatu bentuk pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan bantuan media. Kemudian menurut Moore dalam Rahadi tahun 2008, pendidikan jarak jauh adalah suatu metode pembelajaran di mana proses pengajaran terpisah dari proses belajar, sehingga komunikasi antara pengajar dengan si belajar harus difasilitasi dengan media cetak, media elektronik, ataupun media lainnya. Jadi, dari dua pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan jarak jauh adalah suatu pembelajaran di mana adanya keterpisahan antara kegiatan pengajaran dari kegiatan belajar, di mana dalam komunikasi antara pengajar dengan si belajar menggunakan bantuan media pembelajaran berupa media elektronik, media cetak, dan lain sebagainya. Kemudian dalam melaksanakan pendidikan jarak jauh tentu memerlukan akses internet yang berarti jaringan komputer. Menurut Kamarga pada tahun 2002, internet merupakan jaringan yang terdiri atas ribuan bahkan jutaan komputer, termasuk di dalamnya jaringan lokal yang terhubung melalui saluran seperti satelit, telepon, kabel, dan jangkauannya mencakup seluruh dunia. Penemuan internet dianggap sebagai penemuan yang cukup besar yang mengubah dunia dari yang bersifat lokal atau regional menjadi global. Pemanfaatan internet di sektor pendidikan sudah berkembang pesat yang disebut dengan e-learning. Pendidikan jarak jauh sangat membutuhkan pembelajaran yang sifatnya bisa diakses kapanpun, dimanapun, tanpa ada batasan ruang dan waktu. E-learning merupakan salah satu alternatif sumber belajar dalam pendidikan jarak jauh. Berikut ini merupakan karakteristik pendidikan jarak jauh adalah ada keterpisahan yang mendekati permanen antara tenaga pengajar atau guru atau dosen dari peserta ajar, siswa atau mahasiswa selama program pendidikan. Kemudian yang kedua ada keterpisahan yang mendekati permanen antara seseorang peserta ajar, siswa atau mahasiswa dari peserta ajar lain selama program pendidikan. Kemudian yang ketiga, ada suatu institusi yang mengelola program pendidikannya. Kemudian yang keempat, pemanfaatan sarana komunikasi baik mekanis maupun elektronis untuk menyampaikan bahan ajar. Kemudian yang kelima, penyediaan sarana komunikasi dua arah sehingga peserta ajar dapat mengambil inisiatif dialog dan mengambil manfaatnya. Kemudian submateri yang kedua adalah pendidikan jarak jauh berbasis web. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini, khususnya perkembangan teknologi internet, turut mendorong berkembangnya konsep distance learning ini. Bergesernya perkembangan distance learning ke media internet membuat munculnya suatu paradigma baru dalam distance learning, yaitu asynchronous time and separated location distance learning. Jelasnya, media ini mampu menembus batasan waktu dan tempat. Cepatnya penyampaian informasi dan materi menjadikan teknologi ini sebagai suatu pertimbangan utama penggunaan dalam distance learning. Web-based learning setidaknya memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah pusat kegiatan siswa. Sebagai suatu community, web-based distance learning harus mampu untuk menjadikan sarana ini sebagai tempat kegiatan mahasiswa untuk mengasah kemampuannya, membaca materi kuliah, mencari informasi, dan sebagainya.
Kemudian yang kedua adalah interaksi dalam grup. Di sini, para murid dapat berinteraksi satu sama lain untuk mendiskusikan materi-materi yang telah diberikan oleh dosen. Dosen dapat hadir dalam grup ini untuk memberikan sedikit ulasan tentang materi yang diberikan. Kemudian yang ketiga ada personal administrative supporting system, di mana para siswa dapat mereview membership-nya dalam suatu course, menyediakan informasi siswa, prestasi mahasiswa, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah general information, yang menyediakan informasi umum untuk peserta atau penunjang web pada umumnya, serta menyediakan beberapa fasilitas untuk umum tanpa proses registrasi peserta terlebih dahulu. Kemudian yang kelima adalah pendalaman dan ujian. Biasanya, dosen atau guru sering mengadakan kuis-kuis singkat dan tugas-tugasnya yang bertujuan untuk pendalaman dari apa yang telah diajarkan serta melakukan tes pada akhir masa belajar. Kemudian yang keenam adalah digital library. Pada bagian ini terdapat berbagai informasi keperpustakaan, tidak terbatas pada buku, tapi juga pada kepustakaan digital seperti suara, gambar, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah materi online di luar mata kuliah. Hal ini untuk menunjang perkuliahan diperlukan juga bahan-bahan bacaan dari web-web lainnya. Kemudian materi yang ketiga adalah konsep e-learning. E-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika. Jadi, dalam pelaksanaannya, e-learning menggunakan jasa audio, video, atau perangkat komputer atau kombinasi dari ketiganya. E-learning adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa teknologi seperti telepon, audio, videotape, transmisi, satelit, atau komputer. E-learning menjadi salah satu pilihan untuk peningkatan mutu pendidikan, antara lain seperti pesatnya fasilitas teknologi informasi dan berkembangnya penggunaan internet di dunia saat ini berkembang dengan cepat. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Triska. Kepada Triska, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Syifa, yaitu pembelajaran e-learning dalam pendidikan jarak jauh. Cara penyampaian atau cara pemberian yang disebut dengan delivery system dari e-learning dalam pendidikan jarak jauh dapat digolongkan menjadi dua, yaitu komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Dalam e-learning, sistem dua arah ini juga bisa diklasifikasi menjadi dua, yaitu yang pertama, dilaksanakan melalui cara langsung, artinya pada saat instruktur memberikan pembelajaran, murid dapat langsung mendengarkan. Yang kedua, dilaksanakan melalui cara tidak langsung, misalnya pesan dari instruktur direkam dahulu belum digunakan. Menurut Kamarga 2002, karakteristik e-learning dalam pendidikan jarak jauh antara lain adalah: yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Guru dan siswa, siswa dan sesama siswa, atau guru dan sesama guru dapat berkomunikasi dengan relatif mudah tanpa dibatasi oleh hal-hal bersifat protokoler. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer yang disebut dengan digital media dan komputer network. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar bersifat mandiri yang disebut dengan self-learning material, disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya. Yang keempat, yaitu memanfaatkan jadwal pembelajaran kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Pengembangan e-learning. Yang pertama, itu pengembangan e-learning tidak semata hanya menyajikan materi pembelajaran secara online saja, namun harus komunikatif dan menarik. Materi pembelajaran desain seolah peserta didik belajar di hadapan pengajar melalui layar komputer yang dihubungkan melalui jaringan internet. Yang kedua, itu e-learning perlu diciptakan seolah-olah peserta didik belajar secara konvensional, hanya saja dipindahkan ke dalam sistem digital melalui internet. Dalam merancang e-learning perlu melibatkan pihak terkait, antara lain yaitu pengajar, ahli materi, ahli komunikasi, programmer, seniman, dan lain-lain. Ada 4 hal yang perlu disiapkan sebelum pemanfaatan internet untuk e-learning, yaitu pertama, melakukan penyesuaian kurikulum. Yang kedua, melakukan variasi cara mengajar untuk mencapai dasar kompetensi yang ingin dicapai dengan bantuan komputer. Yang ketiga, melakukan penilaian dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu menggunakan komputer, online assessment system,
Yang keempat yaitu menyajikan material pembelajaran seperti buku, komputer, multimedia, studio, dan lain-lain yang memadai. Yang selanjutnya itu menurut Sukartawi 2002, manfaat penggunaan internet dalam pendidikan jarak jauh antara lain: yang pertama, tersedianya fasilitas e-moderating. Yang kedua, guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet. Yang ketiga, siswa dapat belajar atau mereview bahan ajar setiap saat dan di mana saja serta kapan saja. Yang keempat, siswa dapat mengakses internet untuk menambah sumber referensi lainnya untuk menunjang kegiatan belajar. Yang kelima, guru dan siswa dapat melakukan diskusi melalui internet dengan jumlah peserta relatif banyak. Yang keenam, yaitu berubahnya peran siswa dari yang biasanya pasif menjadi aktif relatif lebih efisien. Dan internet untuk pembelajaran atau e-learning juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan antara lain. Yang pertama, kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antar siswa itu sendiri. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya, mendorong tumbuhnya aspek bisnis. Yang ketiga, proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatih bukan pendidikan. Yang keempat yaitu berubahnya peran guru dari yang sebelumnya menguasai teknik pembelajaran konvensional kini juga dituntut menguasai teknik pembelajarannya menggunakan internet. Yang kelima yaitu siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar tinggi cenderung gagal. Yang keenam, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Mungkin hal ini berkaitan dengan masalah persediaan listrik, telepon ataupun komputer. Yang ketujuh, kurangnya tenaga dan mengetahui dan memiliki keterampilan bidang internet dan kurangnya penguasaan bahasa komputer. Yang selanjutnya itu sumber belajar berbasis e-learning. Yang pertama itu melalui pemanfaatan teknologi informasi diharapkan materi ajar dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Akses terhadap materi ajar sebenarnya dapat diatur bila dikehendaki karena tersedia fasilitas pengaman. Yang kedua, saat ini telah banyak sekali sumber belajar yang berbasis komputer, bahkan berbasis multimedia yang dengan buatan dalam dan luar negeri, baik yang berfungsi sebagai materi pokok maupun sebagai materi pengayar. Menurut Wang 2006, peran pengajar dalam pendekatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa adalah fasilitator. Yang pertama itu perkembangan media dan demand. Pengembangan media pembelajaran selalu bersinggungan dengan budaya perilaku belajar global. Gesekan budaya tersebut dialami oleh pengguna media pembelajaran dan ditandai dengan penggunaan sumber belajar global. Perilaku belajar global adalah perilaku belajar yang tidak lagi dibatasi oleh ruang-ruang kelas. Lebih luas, budaya global memiliki dimensi kebebasan belajar dengan menggunakan media pembelajaran secara optimal. Seperti contoh korespondensi. Belajar dengan menggunakan perangkat broadcast seperti radio dan televisi. Belajar dengan menggunakan fasilitas networking berupa LAN, WAN, internet dan lain-lain. Yang kedua yaitu metode pengembangan media on demand. Yang pertama itu memiliki media, di mana pemilihan metode pengajaran media bergantung pada situasi belajar, subjek, pendidik, dan lembaga. Media dan metode harus mendapatkan perhatian untuk karakteristik intrinsik mereka. Ajaran konten harus dilakukan melalui media yang paling tepat, baik itu audio visual, tatap muka, media elektronik, paket belajar mandiri, dan lain-lain. Dan pilihan media harus menjadi bagian dari tahap perencanaan pengembangan kurikulum. Yang B yaitu pengawal media dan demand. Yang dimana pembelajaran yang baik disediakan oleh pendidik dan pengajar yang fasih dengan materi pembelajaran, informasi tentang karakteristik pembelajar mereka, mampu memberikan pengetahuan dengan cara yang berarti, menarik, dan motivasi, membimbing mereka menuju pemahaman yang lebih besar dari subjek mereka dan dalam umum untuk lebih siap berfungsi sebagai warga dan lingkungan. Yaitu bagaimana menggunakan media on demand. Salah satu presenter baru-baru ini mengatakan pemanfaatan media yang berarti lebih dari satu perjalanan ke tujuan. Tren riset media pembelajaran sejauh ini tampaknya mengarah pada kesimpulan hanya pembelajaran dipengaruhi oleh kualitas presentasi, hanya sebatas bahwa kualitas mempengaruhi tugas dan pesan. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup dengan Parang Santi.
Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam harmoni.